مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول منه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع سبحان رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والقبول جاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah syukur pada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mohon barakah Fatihah yang ditujukan kepada Bapak Yuhibullah yang telah meninggal tadi pagi, juga ibu dari jamaah kita, saudara kita, saudara trio, yaitu Ibu Sirep binti Suito, dan mungkin ada dari saudara atau keluarga jamaah yang telah meninggal dunia. Semoga oleh Allah SWT diampuni, dimaghfirah segala kesalahan, dosa-dosanya sebesar apapun, dan semoga sekecil apapun amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT, diangkat derajatnya menuju surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah syukur pada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat beraktivitas kebaikan. Salah satunya kita bisa bersama-sama bermajelis taklim sekaligus berthalabul ilm. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama ini senantiasa diridhoi oleh Allah SWT dan memberikan manfaat kepada kita semuanya fitini wa dinul akhirah. Ya. Kenapa? Karena salah satu bentuk kewaspadaan kita terhadap berbagai macam hal atau apapun yang bisa menjerumuskan kita menuju kecelakaan, jauh dari ridha Allah SWT, otomatis jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Salah satu bentuk kewaspadaan kita ya itu dengan cara kita mengaji, sehingga dengan kita mengaji atau memahami tentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu ajaran agama Islam, kita bisa diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk menjadi orang yang baik dan orang-orang yang selamat dari berbagai macam fitnah atau dari berbagai macam hal yang bisa menjauhkan kita dari ridha Allah SWT. Ya, salah satunya yang jelas sekali ditegaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, yaitu kita manusia ini diincar oleh setan, ya, diincar oleh iblis. Karena sejarah diciptakannya manusia inilah yang menjadikan iblis ini dikeluarkan oleh Allah SWT dari neraka. Bahkan iblis dilaknat oleh Allah SWT sejak diciptakannya Nabi Adam. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT, Allah memerintahkan seluruh makhluk yang ada di langit sana untuk sujud kepada Nabi Adam. Arti sujud di sini bukan berarti untuk
lita'abbud untuk menyembah bukan, tapi untuk lita'dim, untuk menghormat, memuliakan. Nah, ketika itu kita tahu semuanya lah, fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Iblis menolak, aba wastakbaro, karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Wa kana minal kafirin. Inilah tindakan mengkufuri atau menolak perintah Allah yang pertama kali dilakukan adalah dilakukan oleh iblis, yang dilatar belakangi rasa sombong. Saat itu iblis langsung dikeluarkan dari surga, karena ketika ditanya iblis, wa ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, kenapa kamu tidak mau mengikuti perintahku, kata Allah, untuk bersujud, padahal ini perintah. Sujudnya penduduk langit saat itu bukan atas permintaan Nabi Adam, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban setan? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia, Nabi Adam. Maka itulah definisi sombong, yaitu apa yang disampaikan oleh setan ini, oleh iblis ini. Ana khairun minhu. Ketika seseorang mengatakan atau merasa saya lebih baik daripada dia, saat itulah dia terjangkit penyakit yang namanya al-kibr, takabur, sombong. Dengan alasan apapun, mungkin alasan, ya yang jelas alasan sombongnya adalah alasan kelebihan. Dia merasa lebih, entah itu lebih kaya, lebih alim, lebih pintar, lebih tinggi titelnya, lebih yang lainnya. Nah, sejak saat itu setan diusir oleh Allah. Ya. Fahbit minha fa innaka rajim, keluar kamu dari surga karena sungguhnya kamu adalah yang terkutuk. Nah, saat itulah setan mendapatkan titel Ar-Rajim, ya. Iblis dan keturunannya menjadi Ar-Rajim. Nah, ketika dikeluarkan dari surga tersebut, setan berjanji akan menyesatkan, akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyesatkan manusia. Qala fa bima awaitani laqudanna lahum siratal mustaqim. Ya. Jadi iblis mengatakan, karena engkau telah menghukumku, karena engkau telah menjadikan aku sebagai orang yang atau makhluk yang terhukum, tersesat, ya, maka al-aqudanna lahum siratal mustaqim, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pasti aku akan menghalangi mereka manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini setan sudah janji di hadapan Allah ngomongnya itu. Ya. Makanya setan ini akan berusaha semaksimal mungkin, sampai dikatakan di sini tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim an syama'ilihim. Kemudian pasti aku, kata setan, iblis, akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Artinya di sini setan akan berusaha untuk masuk atau untuk menghalangi kita dengan berbagai macam cara dan dari arah manapun. Ini sudah ikrornya setan depan atau Allah, ya. Sehingga dari sini saja kita sebenarnya ayat ini
menjelaskan atau memberikan peringatan yang keras kepada kita, yang jelas kepada kita bahwa hati-hati dengan setan. Hati-hati lo ambil setan. Ini Allah yang menceritakan ini. Firman Allah kan ini. Walaupun ini kata-katanya setan, tapi ini adalah firman Allah. Jangan katakan ini adalah ayat ini adalah kata-katanya setan, jangan. Ini Allah yang menceritakan tentang setan. Jadi ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan akan mencari celah dimanapun kita berada. Nah, Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah, sebagai basyiron wa nadhiron, sebagai pembawa peringatan juga, akhirnya mengingatkan kita untuk selalu waspada dengan setan dimanapun dan kapanpun kita berada. Salah satunya yang seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu setan ini bisa masuk atau bisa menyelinap ke dalam tubuh kita ketika kita masuk mana? Kamar mandi, toilet. Makanya kita disunahkan, dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah masuk kamar mandi membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its. Al khubus yaitu adalah setan laki-laki, khaba'its setan perempuan. Nah, ini kita jangan menganggap main-main ya, karena kalau Rasulullah yang memberikan informasi, kan tidak mungkin Rasulullah doa dengan ya doa mek digawe abang-abang lambe tok, tidak mungkin. Rasulullah pasti doanya benar-benar Rasulullah tahu. Rasulullah diberikan petunjuk oleh Allah bahwa di dalam kamar mandi itu ada setan. Makanya kita ini bisa dikatakan kurang waspada ya, karena Allah sudah menegaskan innasyaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu adalah musuh bebuyutanmu, artinya musuh yang tidak pernah lengah, musuh yang selalu mencari celah-celah untuk bisa menjatuhkan kita, untuk bisa mengalahkan kita, untuk bisa menghancurkan kita. Itu jelas sekali. Sehingga kita ini harus waspada, benar-benar waspada dengan setan ini. Ya barangkali perilaku kita kadang-kadang ada yang kurang benar, ada yang tidak benar, perilaku, omongan, opo. Itu barangkali kita kena setan di jeding. Kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu masuknya setan. Barangkali ono setan di jeding sing gawe awak niki terus moro-moro. Kanok gawe ini kudu ngamuk. Kanok gawe ini ngelakoni sesuatu yang ya dalam tanda kutip maksiat misalnya. Ini peringatan dari Rasulullah SAW. Ya, insya Allah mulai minggu wingi lah wis dipraktekno ketemu mlebu jeding wis maca donga ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Metu jeding hufronak wis iku wae wis ketokane dikek sing dawa-dawa ya gak pati amper ya wis dikek sing ndek-ndekan ya ndek-ndekan bukan ndek-ndekan ndek-ndekan wis sing penting ndak ngapal hufrona. Paling tidak doa ini kan memang kalau bisa kita menggunakan kalimat yang disusun oleh Rasulullah. Berarti kan kalau Rasulullah mencontohkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, berarti kan kalimat itu yang dibaca oleh Rasulullah, yang tersusun, yang disusun oleh Rasulullah. Kalau bisa itu baik. Tapi kalau tidak bisa, maknanya juga tidak apa-apa. Kita ambil secara maknanya. Secara maknanya. Ya Allah saya berlindung kate melbu jeding Gusti nyuwun perlindungan saking setan lanang setan wedok. Gak apa-apa lah ya apa ngapali iku misalnya. Jadi kita jangan karena doa itu dengan bahasa apapun tidak masalah. Kan doa ini kan menunjukkan ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, bahkan mukhul ibadah, intisari dari ibadah. Ibadah artinya apa? Penghambaan diri. Ketika kita berdoa berarti kita sudah menunjukkan bahwa kita hamba. Wong donga itu berarti ndodono rek awake kawula karena njaluk. Makanya orang yang tidak berdoa itu dianggap sombong. Karena tidak menunjukkan kehambaannya. Ketika kita Allahumma ya Allah berarti kita sudah secara tidak langsung mengakui bahwa hanya Allah yang bisa memberikan ini.
Makanya kita mintanya kepada Allah, ya Allah lindungilah saya. Berarti kita sudah mengakui bahwa tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Itu sudah termasuk dalam kategori kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wis gak apa-apa, Mas yo gak apal ya Allah. Kula nyuwun perlindungan saking setan lanang, setan wedok. Itu misalnya kita ndak hafal kalimatnya, ndak apa-apa, kita baca artinya. Ya, ini jeding, kemarin sudah kita bahas jeding. Ya. Sekarang bab selanjutnya ada babu ma yuqalu inda dukhulil manzil wal khuruji minhu. Bab tentang apa yang kita ucapkan, doa-doa yang kita ucapkan ketika kita masuk rumah dan keluar dari rumah. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Amin. Kalau ada radhiyallahu anhuma, itu sampean cukup mengucapkan amin gitu ya. Karena ini sama-sama mendoakan sahabat ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajul baitahu, jika seseorang masuk ke rumahnya, fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi, maka orang tersebut mengingat Allah Ta'ala ketika masuk rumah, wa inda ta'amihi, dan ketika dia ingat Allah juga ketika makannya. Qala syaitan, kemudian syaitan akan berkata, la mabita lakum wala asya'a. Syaitan berkata, kita tidak mendapatkan tempat menginap. Ya. Ini disebutkan di sini ya. Lama bita lakum ini artinya setan mengucapkan kepada konco-koncone, kepada teman-temannya ya. Sini wal muradu anna dzikrallahi hisnun hasinun min dukhulis syaitan fil bait. Bahwa di sini menunjukkan ketika kita masuk rumah, terus kita mengingat Allah SWT, ya, kita mengingat atau dzikir kepada Allah SWT ketika kita masuk dengan kalimat apapun, kalimat dzikir. Kalau di sini melihat umumnya kalimat ya dzikir, bisa dengan bismillah, bisa dengan subhanallah, bisa dengan apapun ya. Itu merupakan hisnun hasinun min dukhulis syaitan fil bait. Ya, itu adalah salah satu benteng, salah satu tameng dari tameng-tameng dari masuknya setan masuk rumah, masuknya setan ke rumah. Ya. Dan benteng dari min masyarikatih halatit ta'am, dan juga merupakan tameng setan untuk menemani ketika kita makan. Wa qala syaiton dalik lidurriyati, dan setan mengatakan, yang dikatakan di sini, la mabita lakum wala asya, kita atau kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan kalian tidak mendapatkan makan malam ya. Ini dikatakan lidurriyati, kepada keturunan-keturunan setan atau kepada keluarganya setan. Di setan yo akeh keluargane ya.
Ono anak, ono putune, ono mbae, ono buyute setan. Ya. Ini taksifan ala mafat. Ya. Jadi ini sebagai ungkapan rasa penyesalan setan akan hal-hal yang dia lepas darinya, sing ucul, sing gak sido oleh. Ya. Wa ikhbarun lahum bil hirman, ya. Dan mengkabarkan kepada keluarganya setan akan nasib buruknya malam ini. Ya. Wis nasib malam ini kita tidak mendapatkan tempat menginap dan tidak mendapatkan makan malam. Ya. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'ami, ketika kita masuk rumah dan ketika kita makan tanpa ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu basyara dzurriyyatahu bil mabit wal asya, maka setan akan memberikan kabar gembira kepada keluarganya bahwa mereka mendapatkan tempat menginap dan mendapatkan makan malam. Wa qad dalla man kana syaitan lahu qarinan, dan sungguh sangat hina seseorang yang menjadikan setan sebagai temannya, sebagai yang menemaninya, qarinan. Dengan cara apa? Dengan sebab apa? Dengan sebab dia ketika masuk rumah tidak membaca zikir kepada Allah SWT. Akhirnya dia termasuk memberikan fasilitas kepada setan untuk menginap di rumahnya. Ketika dia makan tanpa membaca atau zikir kepada Allah, berarti dia juga ikut memberikan makan malam atau memelihara atau memberikan kesenangan kepada setan. Makanya ketika seseorang masuk rumah dan ketika makan dzikir kepada Allah dengan minimal bismillahirrahmanirrahim, minimal itu ya, maka setan berbicara kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya, kalian tidak mendapatkan tempat nginep dan makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala inda dukhulihi, dan ketika masuk kemudian dia tidak mengingat sedikit pun akan Allah SWT, tidak berzikir kepada Allah, qala syaitan, maka syaitan berkata kepada keluarganya, adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillah inda ta'ami qala adraktumul mabit wal asya, kamu telah mendapatkan tempat menginap, ya, dan kamu telah mendapatkan makan, ya. Makanya ini akhrajahu Muslim wa ashabus sunanil arba', hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Imam empat yang lain. Saya pernah membaca satu hadis yang panjang ceritanya, intinya ada dialog antar dua setan. Jadi ada setan sing lemu, ada setan sing kuru. Ketika itu bertemu dua setan ini, ditanya, loh, kamu kok iso lemu kok ngene iku apa ong? Oh, aku pas ketepaan. Ya. Oh, yang menanya yang lemu dhisik. Kon kok kuru ngene kon? Setan yang kuru ini menjawab, wah aku pas tepak. Nah, berarti ini rupanya setan ini, kita itu ada setan kita masing-masing. Jangan setan itu punya tugas, wis kon nggodho wong siji iki, gak iso nggodho wong liyane. Jadi wis nggodho wong siji iki. Jadi kita punya setan masing-masing ya. Kita ini punya setan masing-masing. Nah, saat itu setan yang kuru jawab, waduh aku pas ketepaan oleh bagian wong sing titik-titik maca bismillah. Itu salah satu hadis ini pas di satu kitab ya yang menjelaskan atau menerangkan tentang fadilah bismillah, ya bismillahirrahmanirrahim. Wis titik bismillahirrahmanirrahim. Kati lapo-lapo bismillahirrahmanirrahim. Kati mangan bismillahirrahmanirrahim, kati turu bismillahirrahmanirrahim, kati nang diri bismillahirrahmanirrahim. Wis aku gak kebagian apa-apa blas, malah ya kurung ngene iki awakku. Nah, terus setan sing lha awakmu kok iso lemu? Wah, aku tepak iki wong wis gak kenal bismillah blas, lab blesak blesuk gludas gludus wis pokoke wis gak kenal bismillah blas. Dadi apapun yang dia nikmati aku nikmati.
Sehingga aku malah lemu kok ini. Nah, ini dalam hadis ini menggambarkan bahwa yang memperkuat setan ya kita sendiri. Yang bisa melemahkan setan kita sendiri. Sehingga ini sangat erat sekali kayak dengan hubungannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang doa-doa ini. Ternyata ini salah satu cara kita untuk melemahkan setan sehingga tidak mudah setan menggoda kita. Dengan cara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk rumah, seperti ini yang contohnya. Ya minimal membaca bismillah lah, minimal kita masuk rumah itu bismillahirrahmanirrahim. Wan Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yakni idza kharaja min baitihi. Barang siapa yang berkata, yang berucap, yang mengucapkan yakni idza kharaja min baitihi, ketika dia keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya, yang mengatakan itu ya. Mangqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah ai fawwattu amri ilai. Ya. Qauluhu man qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah yang bermakna fawwattu amri ilai, saya menyerahkan urusanku kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Ucapan ini yang berarti la qadrata ala taatillah wala alal bu'di an maksiyatihi an ma'asihi illa bitaufiqihi. La qudrata ala taatillah, tidak bermakna tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk melaksanakan taat kepada Allah dan untuk menjauhi larangan-larangan Allah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang keluar dari rumah mengucapkan ini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, mengucapkan ini ya yuqalu lahu, maka yuqalu lahu di sini ai yunadi ya, yunadi malakun ya, malaikat yaqulu lahu ya Abdullah, ya Abdullah, dikatakan kepada orang yang mengucapkan ini, kufita wa ukita wa hudita wa tanaha anhu syaitan, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Maka pada saat kita mengucapkan ketika kita keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah il aliyil azim, ya enggak apa-apa, billah tok ya enggak apa-apa ya. Yang penting la haula wala quwata illa billah. Ketika itu malaikat akan mengatakan kepada kita, wahai hamba Allah, kufita engkau telah dicukupi oleh Allah SWT ya. Li'annahu tawakkala 'ala Allah fakafahullah, maka dicukupi oleh Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Wa qaulu wa wukita ay hufitta min syarri a'da, dan Allah akan menjagamu dari kejelekan-kejelekan musuhmu. Li'anna salabal haula wal quwata an kulli ahadin, karena Allah akan mencabut atau Allah akan mengambil, merenggut kekuatan atau daya dari setiap orang dan menetapkan keduanya sebagai milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan melindungi kita dari musuh-musuh kita. Dengan cara apa? Allah akan melemahkan musuh-musuh kita. Allah akan mengambil kekuatan musuh-musuh kita. Wa qawluhu wa hudita ay ursyidta ila mutaba'ati sunnah. Allah akan memberikan hidayah, petunjuk untuk yang membaca itu mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Wa tanaha ay ba'uda, menjauhkan dari
anhu syaiton, darinya dari syaitan. Ai ba'uda. Jadi ini malaikat yang mendeklarasikan ketika kita membaca keluar dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Maka malaikat mengatakan kufita wa ufita wa hudita wa tanahanu syaiton. Kamu akan dicukupi oleh Allah, kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kamu akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu akan dijauhkan dari setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di sini menyangkut setan lagi, ya. Zada Abu Dawud fi riwayatihi, ditambah oleh Imam Abu Dawud dalam riwayatnya, wa qala syaiton li syaiton. Maka saat orang mengatakan itu keluar dari rumah, maka setan akan berkata kepada setan yang lain, kaifalaka birojulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana kita bisa menguasai, kita bisa mendekati orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, orang yang telah dicukupi oleh Allah, orang yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali lagi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan peluang setan untuk masuk ke dalam diri kita, atau peluang setan untuk melemahkan kita, yaitu ketika saat kita keluar dari rumah. Dari situ kita diperintahkan untuk berdoa untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari setan. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Malik radhiyallahu an, idza walajar rajul baitahu, idza walajar rajul baitahu, jika masuk seseorang ke rumahnya, falyakul, maka hendaklah dia membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj. Ya Allah, ya. Al maulad atau bi fathil lam, maulaj bukan maulid, maulaj, ya. Adalah yang berarti makanal wuluj. Ya, makanal wuluj, yaitu tempat kita masuk. Ya. Ai ad-dukhul, masuk. Wal makhraj makanal khuruj. Makhraj adalah tempat kita keluar. Ya. Kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Ya, wa khairal makhraj. Ya. Bismillah walajna, bismillah kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Ya. Jadi ketika kita masuk rumah, ya, kita dianjurkan berdoa semacam ini. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillah walajna, dengan nama Allah saya masuk, kami masuk. Bismillah kharajna, dengan nama Allah saya keluar. Wa ala rabbina tawakkalna, dan hanya kepada Allah saya bertawakal. Bu apal bu enggak wis pokoke melbu, ya Allah saya minta khairal maulaj, tempat masuk yang baik. Ketika saya keluar, saya minta tempat keluar yang baik. Dengan namamu ya Allah saya masuk, dan dengan namamu saya keluar. Wa ala rabbina tawakkalna, dan kepadamu kami tawakal. Wis ngono ae wis, pokoke intine jak tawakal, intine njaluk nang Gusti Allah. Gusti, mugi-mugi kula mlebet niki tempat yang terbaik untuk saya. Kula medal, mugi-mugi kula mangkin medal tenggene tempat sing apik. Sehingga kalau kita diberikan tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita keluar dengan niat jelek atau ada akibat jelek yang akan kita terima ketika kita sampai di satu tempat, Allah akan menghalangi kita. Karena Allah mau melindungi kita. Kita kan tidak tahu ya. Orang kadang-kadang kan pergi ke satu tempat, walaupun tujuannya baik, tetapi ternyata di situ ada musibah misalnya. Ada sesuatu yang akan menjadikan kita celaka misalnya. Lah terus Allah menghalangi kita. Akhirnya gak sido. Lah ketika kita gak sido itu jangan terus moro-moro getun. Waduh malah gak sido ya opo. Padahal mungkin Allah dari situ Allah melindungi kita.
Kita terus dikongkon mulai, dikon balik, gak sido karena berbagai macam sebab, budal moro-moro bane gembos misalnya, atau moro-moro kepreset, akhirnya kudu mulai, atau moro-moro weteng murus, wis pokoknya dikei apa ambek Gusti Allah. Nah itu kita harus husnudzon kepada Allah. Kalau kita sudah berdoa loh ya, kalau kita sudah berdoa, sudah menyerahkan kepada Allah, berarti sudah pasti kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau kita ke sana itu lebih parah yang kita dapatkan berupa kejelekan-kejelekan. Mungkin kecelakaan dunia apapun yang lebih parah kecelakaan akhirat, wallahu a'lam. Buktinya kan kita sering kan, kita ini enggak tahu. Walaupun sudah kita pikirkan, engko ngene, engko aku SD kono ngene. Iya, rek ancene bener kate ngono, rek enggak. Kalau sebaliknya yang terjadi kita kan enggak tahu. Ya. Wong menungso gak ono sing ro apa-apa kok. Buktinya kita sering kan mengatakan kok ruwo ngono. Tahu ngomong ngono. Waduh, kok ruwo ngono? Kok ruwo ngono? Berarti ro apa gak? Ya gak ro, kok ruwo ngono. Jare ya yo kon lak gak ro ah. Kok ruwo ngono? Berarti gak ro. Waduh, kok ruwo ngono gak rene aku rek. Kok ruwo ngono gak budal aku. Kok ruwo ngono? Loh kita kan enggak tahu, Allah kan yang, dan itu terlalu sering sebenarnya kita rasakan. Waduh, selamat aku gak sito. Selamat aku muli. Selamat loh. Luwe selamat. Berarti Allah memilihkan yang terbaik. Kadang-kadang kita wis berangkat terus. Seakan-akan kita bayangkan kita akan mendapatkan keuntungan. Wes aku kok oleh untung ya. Kayak komisi 1.000 berangkat. Ternyata gak sido. Mulai ternyata di omah gak kate lapo-lapo, ana wong teko nggo 200.000 lho. Lah luwe untung kan. Selamat aku gak budal. Dane nek budal mek oleh 1.000 tok aku. Iki gak kate budal oleh 200. Misalnya contoh peristiwa-peristiwa semacam itu kan sering kita alami. Aduh selamat. Ya. Kata njaluk anake wong ditolak misalnya. Ternyata dengan ditolak itu dia akan mendapatkan lebih waduh, selamat aku ambek kok ditolak. Akhirnya untuk sampean dik ngono. Danio rek oleh iko, ternyata iko jodes, iko waduh, cerewet ngono. Alhamdulillah untuk sampean aku ngono. Jare bojone, aku sing getun untuk sampean Mas jare ngono. Wah ya siji meneh. Nah ini kan kita tidak tahu ya apa yang terjadi, makanya kita minta yang terbaik saja. Ya tetap kita ikhtiar, kita memperhitungkan, kita cuma Allah nanti kita pasrah nang Gusti Allah. Boleh kita memperhitungkan, merencanakan, merancang, wah kok ngene. Oke lah, silakan dengan perhitungan silakan. Tapi kita tetap tidak tahu kita mana yang terbaik. Makanya kalimat tawakal ini penting ya. Tawakal artinya setelah kita berusaha, setelah kita kan faida azamta fatawakal ala Allah. Jadi azam dulu, azam itu ada niatan yang kuat. Niatan yang kuat memutuskan sesuatu. Wes aku mau ini. Berarti kan melalui pertimbangan. Oke, silakan. Ya. Dengan pertimbangan itu, dengan sharing dan ini, akhirnya diputuskan ini. Tapi kita jangan mengatakan bahwa keputusan kita ini adalah yang terbaik. Karena yang terbaik adalah yang terjadi. Yang terbaik adalah yang ditakdirkan oleh Allah. Harus ada itu. Itu namanya orang tawakal. Sehingga kalau dipikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir sungguh-sungguh. Sajakno wong tawakal itu ndak ada. Kata-kata susah itu ndak ada. Kata-kata getun. Loh iya benar. Ya. Saya itu sering juga ya mengalami sesuatu yang rek dihitung-hitung kayak getun. Duh, getun rek. Ya ndak perlu lah saya sampaikan kok tambah getun aku teman ya. Wong ki getun, tapi setelah dipikir-pikir, ya Allah alhamdulillah selamat. Kok misalnya aku ngene pasti gak kayak ngene. Misalnya aku ngene gak kayak ngene dan seterusnya sudah. Akhirnya ketemu, ternyata itulah yang terbaik. Padahal sempat getun. Ternyata setelah berjalannya waktu, ternyata yang saya getuni itu ternyata tidak perlu sebenarnya. Karena itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari situ perlu perlu untuk kita ini untuk bertawakal kepada Allah. Ini ditekankan di sini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang tawakal ini memang tidak gampang ya. Kadang-kadang menungso sik leren getun dhisik. Ya, seren getun dhisik baru
walah. Nah, itu sih kelas-kelasnya sih kurang itu ya, kurang madem. Tapi kalau sudah kita husnudzon kepada Allah, pas kita terbentur dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, padahal kita sudah ikhtiar loh ya. Intinya sudah ikhtiar. Di sini ada kalimat faida azamta. Berarti ada proses ikhtiar, upaya, memperhitungkan, meminit, merancang, itu harus menungso itu. Tidak boleh moro-moro langsung tawakal itu ya. Karena apa? Karena nanti tawakal kita itu akhirnya kalau kita tidak ada ikhtiar dan usaha, itu nanti berbau putus asa akhirnya. Jadi harus dilalui usaha ikhtiar, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak ini gak ngerti nih timbang ngerti nih, wa ma tadri nafsun mada taksibu hodan. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti, itu kita tidak ada tahu. Gak ono orang yang ngerti ya. Tidak ada orang yang tahu. Kalau ada kalimat weruh sadurunge winara, ada memang itu. Kalau kita membaca informasi dari Rasulullah SAW yang hadis-hadis itu biasanya kan para wali-wali Allah, sebenarnya beliau-beliau tidak tahu, karena sudah jelas nih, wa ma tadri nafsun mada taksibu hodan, itu sudah jelas. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi nanti, tidak ada yang tahu. Lu lantas kok ada orang-orang yang mungkin kita kenal sebagai walinya Allah, seperti ya kita sering dengar tentang biografinya atau manakibnya Mbah Hamid Pasuruan, bagaimana beliau ini seakan-akan weruh sadurunge winara, punya ilmu sadurunge kedadian. Itu memang tetap tidak tahu, tapi karena kedekatannya dengan Allah SWT, maka Allah yang membimbing. Sampai dalam sebuah hadis, kan saya tidak hafal redaksinya ya, cuma disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang dekat dengan Allah, dekatnya itu dengan apa? Dengan ibadah ya, dengan ibadah wajib itu sudah dekat dengan Allah, ditambahi dengan ibadah sunnah hingga Allah mencintainya, menjadi wali Allah ya. Wali Allah kan berarti kekasih Allah, sampai dicintai oleh Allah, maka omongane Gusti Allah, lisannya itu digerakkan oleh Allah. Jadi ngomong apa koyok tombus ya. Loh, ini saya pernah ketemu sama salah satu guru yang Masya Allah ya, saya merasa beliau ini dekat dengan Allah karena dalam kesehariannya ibadahnya begitu istiqomah ya. Itu pernah, loh kula niku lho Gus, kula niku mboten napa mboten semerap saja akan, tapi ya napa? Kula niku moro-moro kepin ngomong ngeten, tibakno tembus nang ngomongku, asline cocok gitu. Koyok-koyok ro. Waduh, ya iro rek ngono. Padahal asline gak ro. Asline tidak tahu, koyok digerakkan oleh Allah. Moro-moro nerangno sesuatu, ya. Terus cocok. Waduh. Isin aku, ya iro tibakno. Ndak tahu sebenarnya. Hanya Allah yang menggerakkan. Ya. Nah, ini penting masalahnya, kadang-kadang orang-orang seperti saya yang banyak ngomong ini kadang-kadang ngono sing jemang ngono, pas aku ngomong terus tepak misalnya sesuai dengan yang dihadapi, terutama ngaji sepisan, terus pas omonganku tepak. Waduh, wali Gus Safai ngono, ojo muni ngono ngene. Aku ngaji sepisan langsung tepak omongane sesuai dengan ya aku gak ero asline ya syukur ngomong. Ya alhamdulillah digerakno oleh Allah, apalagi pas bahas iki. Waduh, tepak rek Gus Safai. Bahas mlebu omah. Lah jane pas wayahe kok dudu masalah tepak, wayahe ngono lho. Engko minggu ngarep bab mayuqol inda dukhulil masjid, bab tentang donga mlebu masjid. Ya wayahe ancene, gak masalah tepak-tepakan ngono. Ojo didramatisir kok. Engko akhire wong nang omah njaluk disuwuk, barang lak tambah susah aku tambah wis awak iki. Kok kena jin digo nang omah, tambah sumpek aku wisan wis ojo wis lah. Saya kena jin ojo digo nang omah ya. Aku rone jin iku ya mek blue jin tok wis ya. Wis liyane iku wis gak ero. Ini kalau beliau-beliau memang ditepakno oleh Allah. Kadang langkahnya itu di kakinya menjadi kakinya Allah, tangannya ke tangannya Allah. Artinya apa? Semuanya digerakkan oleh Allah. Saking cedeke ambek Gusti Allah. Tapi itu melalui proses ibadah. Ibadahnya pas-pasan koyo awak-awakan, misalnya tepak ya ketepaan iku, ketepaan ditepakno Gusti Allah, cuma duduk sing waline Gusti Allah iku dudu. Karena identitas wali itu ibadahnya temenanan.
Wong salate mek 5 waktu nyel njaluk dadi wali yo gak iso ngono ya. Iku wis mlebu surga alhamdulillah wis anu ya. Ya, itu ini apa semacam itu ya, jadi weruh sadurunge winara itu kita ndak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau saya ilmune weruh sak marine dikandani ya itu ilmu kita kan seperti itu ya, weruh sak marine dikandani. Jadi makanya butuh tawakal kepada Allah karena kita tidak tahu apa yang terjadi, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Kalaupun cocok, alhamdulillah. Makanya tidak boleh dibanggakan itu, karena tidak ada yang tahu. Misalnya saya ngomong A, terus kok cocok, saya tidak boleh mengatakan, iya kan? Ngomong tak kandani kok kon niku ya lho. Koyo ro aja ya gak ono sing ro. Wong wali ae sing ngandani sing nuntun Gusti Allah kok. Apa meneh kita menungso biasa wali ku lho sing nuntun Gusti Allah, gak ono sing dikek ro dhewe. Kalaupun dia diberikan tahu, itu diketokno ambek Gusti Allah. Lu bener, saya pernah ketemu sama seorang seperti itu ya. Pas saya bertamu terus ono tamu meneh. Ono tamu meneh itu terus ngamplopi nang yai. Mari kekno masalah terus ngamplopi nang yai. Lho yai gak gelem nampani. Nggih pun sama-sama assalamualaikum. Sampun. Langsung keluar tamunya. Ya karena kedekatan dengan yai terus ya mungkin ini pelajaran bagi saya juga ya. Buktinya bisa saya sampaikan ini ya. Ya terus astagfirullahaladzim. Gus kula niki mboten njaluk Gus. Mboten njaluk lah ya napa? Kula kati nampani ya napa? Lah duwe niku kula mambu taek Gus. Ya apa kati tampan? Mosok kula nampani taek. Kula gak njaluk, moro-moro seng lho. Kok mambu taek rek ngono. Waktu dianu dilungno salaman. Langsung nggih sama salam niku. Lho itu beliau sendiri mengatakan duduk ngono. Kula semerap niku, iku taek niku mboten. Dia mengatakan, "Ya Allah, astagfirullahaladzim, Allah Rabbuna Allah." Napa wae? Lah kula niki mboten njaluk, koyo ngeten-ngeten niku. Kula niki kadang susah yen. Lah wong kate nampani ya napa kula mambu telek ari dhuwit ini. Ya ndak tahu dia kerjanya apa kan. Kula nggih mboten semerap tiyang niku kerja napa. Lho niku ada yang dibuka dikasaf oleh Allah tanpa dia minta. Yai ndak minta, "Gusti, niki dhuwit napa niki?" Ndak. Beliau sendiri kaget. Ya Allah, kula nggih kaget tadi. Bareng ditokno seng mambu telek dhuwit. Mosok kula kate nampani, mosok nampani telek kula nggih mboten purun kula. Nggih. Nggih karena wis muni ngono aku ya. Aku dhewe ya gak wani ngono. Muni nggih paringaken kula men Gusti mboten. Sajane jenengan purun turun mboten apa, wong kula mboten mambu kok. Loh. Lah dilalakan saya juga di situ saya ndak bau ya. Dan beliau mengatakan kula ngeten iki mboten njaluk Gusti Allah, moro-moro digawe ngeten lak ya napa sih kula niki kadang-kadang susah kula. Terus cerita, kula kadang-kadang nggih bingung. Wonten tamu kula mbukakno, rupane niku jaran. Ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim. Sopo iki lho? Itu yang buka itu Allah, bukan permintaan beliau terus wiritan supaya iso kebuka, enggak. Beliau wiritan supaya iso ngasaf, enggak seperti itu. Beliau kadang-kadang enggak minta. Kadang ulama-ulama yang itu sampai beliau mengatakan, "Ya Allah niki cobane ati. Kula ngeten niku nggih, kula diketoki wong ngoten, kula niku mboten asal benci kali tiyang niku. Kula mboten asal misuhi tiyang niku. Niki lah ujian kula." Ujian kula, bayangkan itu. Dibuka koyok ngono, kene gak oleh ngomong elek. Terus gak oleh ngomong, "Pak, mambu telek sama nih Pak." Lu gak oleh ngomong ngono. Ya apa? Lah berat ujian. Nah itu memang makanya itu orang-orang yang terpilih itu. Jadi dari sinilah kita butuh ya, kita harus sebenarnya untuk bertawakal kepada Allah. Tidak ada yang ngerti, kita ini tidak tahu apa-apa. Dalam Quran surat Luqman dijelaskan bahwa hidup kita ini tidak tahu apa-apa. Ya. Apa yang pertama itu? Apa? Innallaha indahu ilmus sa'a. Kiamat kita tidak tahu. Wa ya'lamu ma fil arham wa yunazzilu ghais. Jadi alam ini Allah yang tahu. Terus masalah jabang bayi ini Allah yang tahu. Bagaimana masa depan manusia Allah itu yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Hanya Allah yang tahu apa yang terjadi nanti dan seterusnya.
Terus wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, hanya Allah yang tahu kapan kita mati. Artinya ndak ada yang tahu sebenarnya, menungso gak ro apa-apa. Kiamat kapan terjadinya kita ndak tahu. Ya. Sampai masalah alam ini kita tidak tahu. Alam ndak ada yang tahu. Itu kan ramalan cuaca, ramalan perkiraan cuaca, perkiraan ramalan. Kadang ya gak cocoke. Apalagi zaman sekarang itu sampai disebut zaman sekarang itu zaman atau anomali, cuaca yang anomali gak normal. Kita kan merasakan ya, oh bulan iki sampai bulan iki biasanya biyen niku apa? Ketiga ya, bulan ini rendeng, tapi sekarang kan ndak, kadang-kadang mesti ini udan gak udan, mesti ini gak udan sik udan, itu sering itu. Jadi ndak ada yang tahu dan kita sering itu juga. Ya, walaupun udan itu ana tandane mendung udan. Mendung itu tandanya hujan, tapi belum tentu, kadang mendung gak udan-udan. Ya. Ngono kadang panas tang-tang terus moro-moro udan. Ya. Saking bingungnya sampai udan panas ana wewe gombel mana jare ngono. Iki ngawur tok iya gitu. Kowe ruruwo wewe gombel mana. Lah wewe gombel mantu ya apa ya ngono ya. Iki gak bener itu, saking gak werune. Nah, makanya ya wis tawakal ini memang harus sudah. Kalau kita mengaku kaulane Gusti Allah, kalau kita kenal sama Allah, pasti ya dalam keseharian kita, dalam apapun yang kita lakukan, kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wis iki kita latihlah sama-sama ya. Hati metu maca donga. Minimal ya ketika kita masuk rumah kita bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian di sini ada summa yusallimu ala ahli manzilih, akhrajahu Abu Dawud. Kemudian kita dianjurkan untuk salam ya, salam kepada ahlu manzil, yaitu yang ada di rumah. Hatta misalnya tidak ada orang sekalipun, kita dianjurkan tetap salam. Iya, ketika dianjurkan tetap salam. Kenapa? Untuk apa? Ala sabilil istihbabil muakkad ya. Ini merupakan sunnah muakkad. Jadi sunnah masuk suatu tempat, masuk rumah, walaupun tidak ada siapapun tetap kita ucapkan salam. Masuk kan sopo-sopo. Assalamualaikum. Kok gak ono sapa-sapa nang jawab waalaikumsalam, metu meneh mlayu. Berarti ono apa-apane ning jero. Kok salam kok ono sing jawab iki, wah bahaya iki ya. Nah ini salam ini diusahakan ya. Wis mulai saiki lah iki mulai kok mulai nang omah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum. Arek ono bojone ono ya salam assalamualaikum terus donga ya. Donga Allahumma ini as'aluka khairal maulad wa khairal makhraj. Bismillah walajna, bismillah kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Saya sakit gak apale wis ngene wis pokoke ya Allah kula nyuwun napa tempat sing kula leboni sae ngoten mawon, wis kula tawakal ten jenengan Gusti. Ya wis ngono ae wis. Bismillah ngono ae wis. Makanya sampai Rasulullah itu memberikan jurus pamungkas wis, gawe sing gak patek apal-apalan ngene iki ya. Apa itu? Wis pokoke muni bismillah wis. Ya, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Wis ngono tok wis. Wis pokoke lapo-lapo wis bismillah wis mari wis. Tok bismillah. Gusti kula ndonga sing kaya nika wau Gusti. Ya wis. Roh. Lah ya apa gak apal. Bismillah, idem kali ngaji wau Gusti. Ya idem. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti di sini mengingatkan kita ya Allah, berarti setan ini memang benar-benar mengintai kita. Sehingga ini kan informasi dari Rasulullah kan, ono setan di jero omah, ono setan sing rewangi mangan. Ini kan Rasulullah yang memberikan informasi. Masa gak percaya sama Rasulullah? Nah, sehingga kita biasakan kata mangan ya bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik.